Soal dan pembahasan IPA kelas 6 SD paket 6 All-in-One Erlangga bagian keempat. Nomor 31. Berikut yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah A. Intan, tembaga, dan belerang. B. Pasir, besi, dan tembaga. C. Perak, tembaga, dan emas. D. Pohon, ayam, dan air. Yang dapat diperbaharui adalah pohon, ayam, dan air. Jadi jawabannya adalah D. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dipulihkan dan tersedia kembali dalam waktu yang tidak lama. Contohnya, pohon, ayam, dan air. Nomor 32, perhatikan gambar berikut. Tahapan pada daur air yang ditunjukkan oleh huruf A dinamakan A. Kondensasi, B. Presipitasi, C. Evaporasi, D. Infiltrasi. Jawaban yang benar adalah B. Presipitasi. Daur air terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu evaporasi atau penguapan. Kedua, kondensasi atau pendinginan uap air. Kemudian presipitasi atau turunnya air dalam bentuk hujan. Dan yang terakhir, infiltrasi, penyerapan air ke dalam tanah. Berdasarkan gambar, proses A dinamakan presipitasi atau turunnya air dalam bentuk hujan. Nomor 33. Pembuatan jalan raya dengan cara mengaspal tanah dapat memengaruhi daur air, yaitu A. Memperlambat laju infiltrasi, B. Mempercepat laju evaporasi, C. Mempercepat laju transpirasi, D. Memperlambat laju transpirasi. Jawaban yang benar adalah A. Memperlambat laju infiltrasi. Pembuatan jalan raya dengan cara mengaspal tanah dapat memengaruhi daur air karena dapat memperlambat laju infiltrasi atau penyerapan air oleh tanah. Nomor selanjutnya, saat terjadi gerhana bulan total, posisi bulan berada pada A. Penumbra bulan, B. Penumbra bumi, C. Umbra bulan, D. Umbra bumi. Jawaban yang benar adalah D. Berada pada umbra bumi. Saat terjadi gerhana bulan total, posisi bulan terletak pada bagian umbra bumi. Perhatikan gambarnya. Selanjutnya nomor 35. Dasar penghitungan hari pada kalender Komariah atau Hijriah adalah A. Rotasi bumi, B. Rotasi bulan, C. Revolusi bumi, D. Revolusi bulan. Jawabannya adalah D. Revolusi bulan. Kalender Komariah dibuat berdasarkan pada perhitungan revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi sekaligus mengelilingi matahari selama 354 hari. Soal 36, perhatikan bagan rantai makanan berikut. Alga,
cacing tanah, ikan kecil, burung. Buatlah prediksi hal yang akan terjadi jika populasi cacing tanah pada rantai makanan tersebut punah. Jawabannya adalah berdasarkan rantai makanan berikut: alga, cacing tanah, ikan kecil, burung. Tanda panah menunjukkan dimakan. Alga dimakan cacing tanah dimakan ikan kecil, dan ikan kecil dimakan burung. Jika populasi cacing tanah punah, yang akan terjadi antara lain: populasi alga meningkat, populasi ikan kecil berkurang karena makanan ikan kecil, cacing tanah punah. Ikan kecil berkurang sehingga populasi burung pun berkurang. 37. Di daerah pantai Jakarta Utara terjadi abrasi akibat banyaknya pembangunan hotel dan restoran di tepi pantai. Tulislah 3 upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah abrasi. Upaya untuk mencegah abrasi: 1. Menanam dan memelihara pohon bakau di daerah pantai. Cara kedua, memelihara dan menjaga terumbu karang. Yang ketiga, melarang kegiatan penambangan pasir. Soal nomor 38, perhatikan gambar berikut. Tulislah 3 fungsi bagian yang ditunjuk tanda panah pada gambar di samping. Jawabannya adalah 3 fungsi bagian yang ditunjuk tanda panah, yaitu bagian yang ditunjuk adalah lambung. Lambung berfungsi untuk proses pencernaan tahap kedua. Setelah proses pencernaan di mulut, mengubah protein menjadi pepton, kemudian membekukan susu dan mengeluarkan kasein. Jadi setelah proses pencernaan di mulut, di lambung terjadi perubahan protein menjadi pepton, kemudian membekukan susu dan mengeluarkan kasein, serta membunuh kuman. 39. Nina menjatuhkan sekeping uang logam ke kolam. Dari atas permukaan air, kolam tersebut tampak dangkal. Akan tetapi ketika Nina mengalurkan tangan untuk mengambil uang logam, kolam itu ternyata lebih dalam dari yang diperkirakannya. Apa sifat cahaya yang menyebabkan kolam tersebut terlihat dangkal? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya yaitu kolam yang tampak dangkal menunjukkan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Hal ini dikarenakan air merupakan medium yang lebih padat dari udara. Karena perbedaan kerapatan inilah yang membuat cahaya di dalam air dibelokkan sehingga kolam tampak dangkal oleh mata. Perhatikan ilustrasinya berikut ini. Ketika kita melihat ikan di dalam kolam, ikan tampak lebih dekat daripada jarak sebenarnya. Soal 40. Hutan di Sumatera sering dibakar secara sengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk membuka lahan perkebunan sawit. Jika hal ini terus dilakukan, akan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan. Tuliskan 3 dampak yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut. Mari kita jawab. Dampak pembukaan hutan dengan cara dibakar antara lain
berkurangnya populasi makhluk hidup di hutan, berkurangnya habitat atau tempat hidup hewan-hewan, berkurangnya daerah resapan air hujan, dan berkurangnya paru-paru dunia, serta menurunnya tingkat kesuburan tanah.